Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 5 Praktikum Elektronika 2 akan melakukan praktikum modul pertama dengan judul penguat diferensial. Pada praktikum kali ini kita akan menggunakan multisim untuk melakukan simulasi. Percobaan pertama yang akan kita lakukan adalah pemberian dan pengukuran tegangan untuk pasangan diferensial, yaitu dengan rangkaian pemberi tegangan input diferensial. Pada rangkaian pemberi tegangan input diferensial, kita menggunakan function generator dengan frekuensi 1 kHz dan amplitudo sebesar 57 mV peak. Dapat kita lihat di sini, kita menggunakan function generator dengan frekuensi 1 kHz dan amplitudo 57 mV peak sama dengan yang ada pada modul. Kita tahu bahwa op-amp inverting yang kita gunakan jika dia mendapat input positif, maka akan menghasilkan output negatif. Di sini dapat kita lihat osiloskop pada channel A terhubung pada output dari op-amp, dan pada channel B terhubung pada input op-amp. Jika kita run, maka kita akan mendapatkan gelombang seperti ini dari rangkaian pemberi tegangan input diferensial. Sehingga kita dapat lihat bahwa pada channel A tegangan yang dihasilkan adalah sebesar minus 2,141 mV dan pada channel B adalah 1,904 mV. Percobaan selanjutnya kita akan melakukan percobaan penguat diferensial dengan bias resistor 5 kΩ, yaitu dengan input diferensial mode. Pada percobaan kedua ini kita akan melihat berapa besar arus pada RC1, RC2 dan juga R bias. Juga kita akan melihat bagaimana kurva PTC dari rangkaian penguat diferensial dengan resistor bias 5 kΩ. Maka kita run. Dapat kita lihat bahwa arus pada RC1 itu ada sebesar minus 636,315 mA. Sementara pada RC2 arusnya adalah sebesar 4,38 ampere dan arus pada R bias adalah sebesar 6,12 ampere. Nah, kita akan buka osiloskop kita. Dapat kita lihat ini adalah gelombang yang dihasilkan dari fenol positif dan fenol negatif. Untuk melihat kurva PTC-nya, maka ini adalah kurva PTC yang terbentuk dari rangkaian penguat diferensial dengan resistor bias 5 kΩ. Masih dengan penguat diferensial dengan resistor bias sebesar 5 kΩ, kan tetapi dengan input common mode, maka di sini kita akan melihat bagaimana kurva PTC-nya, dan juga kita akan melihat besar arus pada RC1, RC2 dan R bias. Pertama kita akan melihat kurva pada osiloskop. Kita akan run. Dapat kita lihat bahwa dengan perbedaan skala sebesar 5 volt dari kurva ini, maka kita dapat lihat bahwa fase atau besar fase dari kedua channel, baik channel A dan channel B, tidak sama. Maka kita bisa lihat kurva PTC-nya, dia akan membentuk seperti ini. Untuk melihat arusnya, maka kita buka multimeter kita. Kita lihat bahwa besar arus pada RC1 adalah sebesar minus 4,37 ampere dan besar arus pada RC2 adalah sebesar minus 4,374 ampere dan besar arus pada resistor bias atau R bias adalah sebesar 10,93 ampere. Percobaan berikutnya kita akan melakukan rangkaian, yaitu rangkaian penguat diferensial dengan resistor bias
8,6 kilo ohm dengan input differential mode. Di sini kita akan melihat bahwa dengan skala channel A dan channel B, kita dapat lihat bahwa besar fase dari channel B terlihat lebih besar dari fase channel A. Dan untuk melihat kurva VTC-nya, kita dapat lihat bahwa berikut adalah kurva VTC yang terbentuk dari rangkaian penguat diferensial dengan resistor bias 8,6 kilo ohm dengan input differential mode. Nah, kita juga akan melihat besar arus pada RC1, RC2, dan resistor bias 8,6 kilo ohm. Dan dapat kita lihat bahwa besar arus pada RC1 adalah sebesar minus 4,605 ampere, pada RC2 adalah sebesar 5,881 ampere, dan besar arus pada resistor bias adalah sebesar 12,563 ampere. Percobaan selanjutnya adalah percobaan dengan rangkaian yang sama, yaitu rangkaian penguat diferensial dengan resistor bias 8,6 kilo ohm. Kan tetapi input yang kita gunakan pada kali ini adalah input common mode. Di sini kita juga akan melihat bagaimana kurva VTC yang terbentuk. Kita juga akan melihat besar arus pada RC1, pada RC2, dan R bias. Kita akan run. Kita lihat bahwa ini adalah gelombang yang terbentuk dari rangkaian kita. Kita lihat bahwa besar fase antara channel A dan channel B, jika skalanya disamakan, maka besar fasenya antara channel A dan channel B adalah sama. Dan kita akan melihat kurva VTC yang terbentuk adalah seperti ini. Setelah itu, kita akan melihat besar arus pada RC1, RC2, dan R bias. Dapat kita lihat besar arus pada RC1 adalah sebesar minus 5,892 ampere, dan pada RC2 adalah sebesar 5,882 ampere, dan pada arus pada R bias adalah sebesar 14,767 ampere. Selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Heri John Peter dengan NIM 14E19029. Di sini saya akan menjelaskan tentang percobaan rangkaian diferensial. Di sini saya akan menjelaskan dari rangkaian 7.6 sampai 7.9. Baiklah, yang pertama ini adalah desain rangkaian 7.6, yaitu rangkaian penguat diferensial dengan bias resistor dan emitor, degeneratif dengan input diferensial. Kita bisa lihat pada rangkaian ini terdapat yang pertama adalah fungsi generator, kemudian terdapat rangkaian resistor 1 sebesar 1 kilo ohm, resistor 2 sebesar 1 kilo ohm juga, kemudian terdapat op-amp, kemudian di sini ada VCC sebesar 9 volt, dan ini ada VDD min 9 volt, kemudian ini adalah transistor Q1 2N3904, kemudian ada resistor C1 10 kilo ohm, kemudian ada VCC lagi sebesar 9 volt, kemudian RC2 10 kilo ohm, kemudian di sini ada resistor 3 sebesar 39 ohm, resistor 4 39 ohm, resistor 5 kilo ohm, kemudian ada VII min 9 volt, kemudian ini adalah ground, ini ada osiloskop. Baiklah, kita akan melihat arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Kita lihat dari fungsi generatornya, kita lihat frekuensinya sebesar 1 Hz dan amplitudenya 10 Vp. Kemudian kita lihat gelombangnya menggunakan osiloskop. Kita bisa lihat hasilnya dengan time base 10 ms per div, channel A-nya kemudian 5 F per div. Kemudian kita stop. Kemudian kita lanjut pada rangkaian 9.7. Ini adalah rangkaian 9.7, yaitu rangkaian penguat diferensial dengan bias resistor
dan emitor degeneratif dengan input common. Baiklah, kita akan melakukan cara yang sama. Yang ini adalah pertama adalah function generator, ini ada oscilloscope, ini ada ground, ini ada transistor Q1 2N3904, kemudian ada transistor Q2 juga VCC 9 volt dan VEE min 9 volt. Ini ada rangkaian biasnya sebesar 5 kilo ohm, rangkaian E1 39 ohm dan 39 ohm juga pada rangkaian RE2. Kemudian kita melihat besar frekuensi pada rangkaian ini, kita run. Ya, besar frekuensinya adalah sama, yaitu 1 Hz dan amplitudenya 10 VP. Kemudian kita melihat oscilloscope-nya. Kita coba lihat. Kita bisa melihat gelombangnya pada skala 1 S per div. Kita bisa lihat sendiri pada 5 S per div. Ini tampilan gelombangnya. Kemudian kita stop, kita kemudian lanjut ke rangkaian 7.8 yaitu pasangan diferensial dengan bias cermin arus. Kita bisa lihat pada rangkaian tersebut sama seperti rangkaian tadi, terdapat function generator, oscilloscope, baru resistor ref 1, kemudian ada 4 transistor. Kita melakukan cara yang sama, kita lihat dulu frekuensi yang mengalir pada arus rangkaian tersebut, kita run. Kemudian kita bisa melihat function generatornya yaitu 1 Hz dan amplitudenya 10. Kemudian kita melihat oscilloscope-nya, kita melihat gelombangnya. Kita bisa lihat gelombangnya pada time base 5S per div pada tampilan berikut. Kemudian kita stop, kita kemudian ke rangkaian yang terakhir yaitu 7.9, yaitu rangkaian penguat diferensial dengan bias cermin arus dengan input common. Ya, pada rangkaian tersebut sama seperti rangkaian sebelumnya juga, terdapat function generator, terdapat op-amp, kemudian terdapat 6 buah transistor, dan terdapat sebuah oscilloscope. Kemudian kita run, kita lihat function generatornya, menghasilkan frekuensinya 1 Hz dan amplitude 10 VP, dan kemudian kita lihat oscilloscope-nya, kita lihat gelombangnya pada rangkaian tersebut. Kita bisa melihat gelombang pada skala 1 S per div, 2 S per div, baiklah, demikian penjelasan saya tentang penguat diferensial. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Jadi saya akan menjelaskan rangkaian dari gambar 7.10 hingga 7.13. Pertama 7.10. Berikut adalah rangkaian penguat diferensial dengan bias cermin arus dan beban aktif dengan input diferensial. Jadi kita punya dua buah resistor dengan nilai 1 kilo ohm, satu buah op-amp, VDD, VCC, RF 5 kilo ohm, kemudian transistor ya.
VCT. Kemudian kita akan mengukur nilai tegangan arus yang akan mengalir. Jadi pertama kita atur nilai function generatornya menjadi 1 kHz dengan amplitudenya 57 mV. Dan kita run saja. Pertama arus yang mengalir, pertama kita lihat hasilnya. Ini terdapat arus di channel A itu 8,995 volt, di B itu di channel B itu 8,282 volt. Kemudian arus di Q1 dengan Q5 yaitu 1,8. Kemudian arus di Q2 dan Q6 yaitu 166 mikroampere. Kemudian arus di Q4 yaitu 1,81 miliampere, dan di Q3 1,66 miliampere. Kemudian lanjut ke desain 7.11. Di sini ada rangkaian penguat diferensial dengan bias cermin arus dan beban aktif dengan input common. Jadi kita punya BJT, kemudian nilai RF, kita sambungkan dengan oscilloscope dan function generator. Pertama seperti tadi kita ubah nilai frekuensinya menjadi 1 kHz dengan amplitudenya itu 57 mV. Kita run aja. Ini terdapat nilai suaranya yaitu di channel A itu 8,127 volt, di channel B itu 8,297 volt dengan bentuk B per A ya seperti ini. Kemudian arus yang mengalir pada Q1 dengan Q5 yaitu 899 mikroampere. Arus yang keluar di Q2 dan antara Q2 dan Q6 yaitu 469 mikroampere juga. Arus yang keluar pada Q4 yaitu 1,81 miliampere. Dan masuk ke desain 7.12. Di 7.12 ini terdapat rangkaian penguat diferensial dengan bias cermin arus dan beban aktif 1 dengan input diferensial. Jadi kita punya resistor 1 kilo ohm, of AMP, BJT nya AMP maupun NPN, terus ada resistor, kemudian ada resistor ini, kemudian ada RF-nya 5 kilo ohm. Kemudian ke oscilloscope dan sama seperti tadi kita atur nilai frekuensinya menjadi 1 kHz, amplitudenya 57 mV. Sekarang ada hasilnya. Jadi kita dapat keluaran di channel A yaitu 8,983 volt dan di channel B yaitu 8,281 volt. Ini kita lihat untuk B per A nya seperti ini.
kemudian kita dapat arus yang mengalir pada Q1 dengan Q5 yaitu 1,39 mA, arus yang mengalir pada Q2 yaitu 799 mikroampere, arus yang mengalir pada Q3 yaitu 1,66 mA, arus yang mengalir pada Q4 yaitu 1,81 mA juga. Kemudian lanjut di 7.13. Ya, di 7.13 ini yang terakhir ada rangkaian penguat diferensial dengan bias cermin arus dan beban aktif 1 dengan input common. Jadi kita punya BJT, RF, kemudian ada transistor dan resistornya lagi. Kita sambungin ke osiloskop, kita atur nilai di fungsi generatornya menjadi 1 kHz dan amplitude jadi 57 mPb. Kita run aja. Ini kita lihat serial grafiknya terus sinyalnya. Kita lihat di channel A itu ya 8,127 volt. Kemudian di channel B itu sama 8,297 volt juga. Kita lihat arus yang mengalir di Q1 dengan Q5 yaitu di sekitaran 900 mikroampere, di arus di antara Q2 dengan Q6 yaitu sekitar 897 gitu, 897 mikroampere. Harus di Q3 yaitu 1,66 mA, di Q4 1,81 mA. Demikian hasil praktikum 1 kami, hasil video praktikum 1 kami tentang penguat diferensial. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.